Semot atau Kitab Keluaran pasal 15. Kemudian Mose dan Bani Israel menyanyikan lagu ini bagi Yahweh, dan mereka berucap dengan mengatakan, "Aku akan bernyanyi bagi Yahweh, sebab Dia agung mulia. Dia telah melemparkan kuda dan penunggangnya ke dalam laut. Yahweh itulah kekuatan dan kidungku, dan Dialah keselamatanku. Dialah Elohimku, dan aku akan memuliakan Dia, Elohim leluhurku, dan aku akan meninggikan Dia. Yahweh adalah pahlawan perang, Yahweh namanya. Dia telah membuang kereta perang Paro dan pasukannya ke dalam laut, dan perwira-perwira pilihannya telah ditenggelamkan ke dalam laut Su. Kedalaman menutupi mereka. Mereka meluncur ke bawah ke kedalaman air layaknya batu. Tangan kananmu, ya Yahweh, yang diagungkan dalam kekuatan. Tangan kananmu, ya Yahweh, melumatkan musuh. Dan dalam kebesaran atas keagunganmu, Engkau merobohkan siapa saja yang bangkit melawanmu. Engkau mengirimkan api murkamu yang menelan mereka seperti tunggul jerami. Dan dengan napas murkamu, tertumpuklah air itu ke atas, ditegakkan seperti sebuah tembok bendungan, yang mengalir pun memadat di kedalaman jantung laut. Musuh pun berkata, "Aku akan mengejar, aku akan menyusul, aku akan membagi-bagikan barang jarahan. Hasratku akan dipenuhi mereka, aku akan menghunus pedangku, tanganku akan membinasakan mereka." Engkau meniup dengan angin topanmu, laut pun telah menutupi mereka, bagaikan timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para sesembahan, ya Yahweh? Siapakah yang seperti Engkau yang dimuliakan di dalam kekudusan, yang ditakuti di dalam pujian, yang mengerjakan keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Engkau telah memimpin dalam kebaikanmu, umat ini Engkau telah menebusnya dengan kekuatanmu. Engkau menuntun mereka ke kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa telah mendengarnya, mereka pun gemetaran. Kegentaran mencekam penduduk Filistin. Maka ketakutanlah para pemimpin Edom, pemimpin Moab dicekam kegentaran. Seluruh penduduk Kanaan diluluhkan hatinya. Kengerian dan ketakutan melimpah mereka. Dengan kedahsyatan tanganmu, mereka diam seperti batu, sampai umatmu menyeberang. Ya Yahweh, sampai umat yang telah Engkau dapatkan ini menyeberang. Engkau membawa mereka dan menanamkan mereka di gunung milik pusakamu, tempat bagi kediamanmu. Engkau telah membuatnya, ya Yahweh, tempat kudus. Ya Tuhan, tanganmu telah mengukuhkan. Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Sebab kuda-kuda Paro beserta kereta perangnya dan pasukan berkudanya telah masuk ke dalam laut. Lalu Yahweh mengembalikan air laut atas mereka. Dan Bani Israel berjalan di atas yang kering di tengah-tengah laut. Dan saudara perempuan Aharun, Miriam, seorang nabiah, memegang tamborin di tangannya. Lalu semua wanita keluar mengikutinya dengan tamborin dan tarian. Dan Miriam menyaut mereka, "Bernyanyilah bagi Yahweh, sebab Dia telah menang dengan gemilang. Kuda dan penunggangnya telah Dia lemparkan ke dalam laut." Dan Mose membawa orang Israel dari laut Su, lalu mereka memasuki padang gurun Sur. Dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun itu, dan tidak menemukan air. Kemudian mereka tiba di Mara, dan mereka tidak dapat minum air di Mara itu, karena pahit rasanya. Oleh karena itu, tempat itu dinamai Mara. Dan bangsa itu mulai bersungut-sungut kepada Mose seraya mengatakan, "Apakah yang akan kami minum?" Maka berserulah Mose kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Mose melemparkan kayu itu ke dalam air.
lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Yahwe menetapkan bagi mereka ketetapan dan peraturan, dan di sanalah Yahwe menguji mereka. Lalu berfirmanlah Dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahwe Elohimmu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memerhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, Aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mitsraim, karena akulah Yahwe yang menyembuhkan kamu. Lalu tibalah mereka di Elim, dan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, dan di sanalah mereka berkemah di dekat air itu.